الله محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning children. How are you today? Alhamdulillah, amazing, Allahu Akbar. Yes. Oke. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu belajar dan belajar. Ya, di sini kembali lagi bersama Pak Wildan. Kita hari ini akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Materinya yaitu tentang melanjutkan yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang dakwah Nabi Muhammad SAW pertama kali di dunia. Cerita bagaimana Nabi Muhammad berdakwah. Ya, pertama dengan cara apa? Dengan cara sembunyi-sembunyi, dilakukan selama 3 tahun. Nah, cara ini menghasilkan dakwah yang amat sangat luar biasa. Yaitu apa? Yaitu banyak orang yang masuk Islam. Dan masuk Islamnya ini yaitu mereka amat sangat kuat. Salah satu contoh yaitu siapa? Yang pertama kali masuk Islam, Siti Khadijah. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga siapa lagi? Yaitu Abu Bakar. Yang keempat yaitu Zaid bin Harisah. Ya, itu adalah 4 orang yang pertama kali masuk Islam. Ada beberapa orang sahabat lagi yang masuk Islam. Dan orang-orang masuk Islam pertama kali disebut sebagai as-sabiqunal awwalun. Oke, kita lanjutkan lagi tentang dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan. Ayo, penjelasannya silahkan disimak di video. Pak Wildan akan jelaskan melalui video ini. Kita mulai. Dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan atau jahriyah. Fase ini ditandai dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang berisi perintah untuk memperingatkan kalangan keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Setelah turun ayat tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan sanak saudaranya dari kalangan Bani Hashim. Maka berkumpullah sekitar 45 dari suku tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera menyampaikan misinya. Lalu bersabda, segala puji hanya milik Allah. Aku memujinya, memohon pertolongannya, beriman dan bertawakal kepadanya. Tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang diutus untuk kalian secara khusus dan kepada seluruh umat manusia secara umum. Demi Allah, kalian akan mati sebagaimana kalian tidur, dan kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangun dari tidur, dan perbuatan kalian akan diperhitungkan. Di sana ada surga dengan kenikmatan abadi, atau neraka dengan siksaan abadi. Lalu Abu Thalib berkata, kami senang menolongmu, kami juga selalu menerima nasihatmu dan sangat membenarkan ucapan-ucapanmu. Mereka anak cucu nenek moyangmu kini berkumpul, dan aku salah seorang di antara mereka, dan orang yang paling cepat memenuhi keinginanmu. Teruskanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Demi Allah, saya akan selalu melindungimu dan mencegah orang yang akan berbuat jahat kepadamu. Cuma saja saya belum siap meninggalkan agama Abdul Muthalib. Sedang Abu Lahab berkata, sungguh hal ini merupakan aib
Cegahlah dia sebelum mempengaruhi yang lain. Demi Allah, aku tetap akan melindunginya, tegas Abu Thalib. Dari sini Rasulullah mengetahui pembelaan Abu Thalib kepadanya, meskipun dia sendiri tidak bersedia memeluk agama Islam. Maka setelah itu Rasulullah SAW mendaki Bukit Sofa. Kemudian beliau berseru, "Wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi." Tak lama kemudian mereka berkumpul, bahkan seseorang yang tidak dapat hadir, mereka mengutus utusannya untuk mencari tahu apa yang terjadi. Datang pula Abu Lahab dan kaum Quraisy. Maka bersabda Rasulullah SAW, "Bagaimana pendapat kalian seandainya aku beritahu bahwa ada sekelompok pasukan berkuda di balik gunung ini akan menyerang kalian? Apakah kalian membenarkan ucapanku?" "Tentu kami mengenalmu, orang yang paling jujur di antara kami," jawab mereka. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan untuk kalian sebelum datang azab yang sangat pedih. Celakalah engkau selama-lamanya. Untuk inikah engkau mengumpulkan kami?" Hardik Abu Lahab. Maka turunlah ayat, "Binasalah kedua tangan Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab." Dan setelah seruan Rasulullah SAW terhadap kerabat beliau menjadi bahan pembicaraan, turunlah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertegas misi dakwah Rasulullah kepada seluruh masyarakat. "Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrikin." Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Maka Rasulullah SAW semakin mempertegas misi dakwah beliau kepada seluruh masyarakat Mekah waktu itu. Beliau sampaikan segala borok kesyirikan, hakikat berhala-berhala yang disembah, dan nilainya yang rendah. Beliau jelaskan bahwa siapa yang menyembahnya sebagai perantara antara dirinya dengan Allah adalah kesesatan yang nyata. Mendengar hal itu, meledaklah kemarahan masyarakat Arab. Seruan tauhid yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan pernyataan sesat atas apa yang selama ini mereka perbuat terhadap berhala-berhala mereka jelas membuat mereka terpengaruh penuh penolakan. Tak ubahnya bagai kilat yang menyambar kemudian melahirkan guntur dan getaran-getaran hebat di antara mereka. Sikap mereka tersebut menunjukkan bahwa mereka memahami apa yang ada di balik misi keimanan yang dibawa Rasulullah SAW, yaitu menggugurkan semua bentuk penuhanan dan penyembahan yang selama ini mereka lakukan. Keimanan kepada Rasul dan hari akhir berarti ketundukan mereka secara mutlak terhadap ketaatan dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah tidak adalah pilihan lain di hadapan mereka. Itu berarti pupusnya kekuasaan dan kesombongan yang selama ini mereka nikmati. Hilang juga kesempatan untuk melakukan berbagai bentuk kerendahan moral dan kezoliman yang selama ini dengan bebas mereka lakukan. Sedemikian besar kemarahan masyarakat Quraisy terhadap misi dakwah Rasulullah SAW, namun mereka tetap kebingungan mengatasinya. Sebab yang mereka hadapi adalah Rasulullah SAW yang terkenal dengan akhlak mulia yang belum pernah mereka dapati orang semacam beliau dalam sejarah nenek moyang mereka.
Akhirnya mereka menempuh cara bujuk paman Abu Thalib untuk mencegah dakwah Rasulullah SAW, mengingat kedudukannya dalam diri beliau. Namun Abu Thalib menolak permintaan mereka sehingga Rasulullah tetap dapat meneruskan dakwahnya. Gagal membujuk Abu Thalib untuk mencegah dakwah Rasulullah, orang-orang Quraisy makin kebingungan. Apalagi beberapa bulan kemudian akan datang musim haji, di mana orang-orang Arab dari berbagai penjuru akan datang ke sana. Mereka berpendapat bahwa Rasulullah harus diberikan citra negatif agar tidak dapat menyampaikan misi dakwahnya di kalangan jamaah haji. Untuk merealisasikan hal tersebut, mereka pun berkumpul di rumah Walid bin Mughirah untuk bermusyawarah. Mulanya mereka mengusulkan agar Rasulullah dijuluki sebagai dukun saja, tetapi hal tersebut ditolak oleh Walid. Karena menurutnya tidak ada tanda-tanda dukun ada di diri Rasulullah SAW. Kemudian mereka mengusulkan tuduhan gila, penyair, atau penyihir. Namun semua itu ditolak karena tidak ada yang sesuai dengan pribadi Rasulullah dan apa yang beliau sampaikan. Setelah itu berembuk sekian lama, akhirnya mereka sepakat untuk menjuluki Rasulullah sebagai tukang sihir. Pada awalnya julukan tersebut tidak disetujui oleh Khalid, namun karena tidak ada pilihan lain, maka julukan itulah yang akhirnya disepakati. Paling tidak menurut mereka, karena apa yang Rasulullah lakukan telah membuat anak berpisah dari orang tuanya, saudara berpisah dari saudara dan keluarganya, suami berpisah dengan istrinya. Setelah mengambil keputusan tersebut, maka ketika musim haji tiba, kaum musyrikin Arab dengan segera berjaga-jaga di setiap jalan yang menjadi pintu masuk ke Makkah, dengan tujuan memperingatkan setiap orang yang datang agar tidak mendengarkan dakwah Rasulullah SAW. Selanjutnya, upaya kafir Quraisy menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW akan disampaikan di pertemuan depan. Terima kasih banyak. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.